Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat peneliti, persiapan yang matang mutlak diperlukan untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Setelah kita mantap dengan judul, tujuan, dan metode penelitian kita, saatnya kita mempersiapkan instrumen yang baik. Di dalam penelitian kualitatif, instrumen apa yang bisa kita gunakan? Seperti apa instrumen yang baik? Seperti apa pula instrumen yang kurang baik? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa instrumen yang kita siapkan valid dan reliable? Mari kita simak obrolan akademik bersama Profesor Dr. Burhan Nurdiantoro bersama rekan-rekan kandidat doktor dari Universitas Negeri Yogyakarta berikut. Ini. Assalamualaikum Putris. Waalaikumsalam Prof. Jadi ini Bu Cloud yang Atma Jaya itu. Prof. Kok fotonya Bali backgroundnya ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya fokus pada instrumen ya, instrumen penelitian. Fokus saya bukan hanya untuk membantu disertasi Ibu Bapak, walaupun itu juga boleh. Tetapi juga ini, kalau Ibu Bapak, atau sekarang sudah, kalau Bapak Ibu Bapak itu membimbing mahasiswa, mulai dari S1 atau S2, atau juga pasti S3, itu juga ada pegangannya. Sebab sekarang ini mengenai perkembangannya begitu cepat. Oke. Instrumen yang kita pakai itu seperti apa? Mesti begitu itu. Yang pertama itu mesti cocok dengan topik penelitian kita. Nah, instrumen itu sesuai dengan penelitian dapat dibedakan ke dalam instrumen untuk penelitian kualitatif dan instrumen untuk penelitian kuantitatif. Ya, dua itu. Ayo Bapak Ibu, saya bicara yang kualitatif dulu atau kuantitatif dulu? Manut? Kualitatif dulu, Bro. Kualitatif. Ya. Oke. Ya. Jadi instrumen untuk penelitian kualitatif itu umumnya penelitian kebahasaan atau penelitian kesastraan yang bersifat tekstual. Itu maksudnya di dunia kita ya Pak ya. Penelitian kualitatif di dunia kita itu ya umumnya tekstual. Penelitian kesastraan berbasis teks atau juga penelitian kebahasaan berbasis teks. Misalnya saja yang saya bimbing belum ada nih Bu Nandi ini. Bu Nandi dan Bu Sur itu meliti novel. Jadi itu teksnya teks sastra. Tapi juga bisa penelitian tekstual kebahasaan. Yang diteliti adalah unsur kebahasaannya. Ya. Tapi juga bisa penelitian kelas. Itu juga bisa kualitatif. Gitu. Nah, instrumennya apa? Pertama, instrumen itu mesti cocok dengan judul dan cocok dengan tujuan penelitian. Jadi pertama-tama Bapak Ibu mikirnya adalah judul penelitian saya itu apa, tujuannya apa. Setelah kita punya dua itu, instrumen tinggal mengikuti dan tidak boleh bertentangan. Kalau secara umum untuk penelitian, mulai dari disertasi sampai skripsi, sampai penelitian kita di kampus sebagai dosen, itu ada hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara judul, tujuan, metode, hasil,
dan kesimpulan. Ya. Judul, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Itu makanan saya sehari-hari kalau saya bicara artikel jurnal. Kebetulan ini baru hari-hari ini, belum minggu-minggu, berbulan-bulan ini saya tuh sibuk di jurnal itu. Sudah, se-Indonesia nggak mau UNJ saja. Kemarin saja dengan mana, sebelumnya dengan mana, nah gitu. Tapi semuanya dari rumah. Nah, di konteks kita sekarang ini, kita masuk di metode itu. Judul, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Kita sering ada di metode. Jadi situ jelas bahwa metode itu cocok dengan tujuan. Tujuan cocok dengan judul. Dan nanti metode cocok pula dengan hasilnya. Dan ya dengan hasil penelitian. Dan nanti kesimpulan. Ya, pada metode itu, Bapak Ibu, ada banyak komponen. Yang pasti mesti ini, pendekatan, approach-nya apa, kualitatif atau kuantitatif, nah itu sudah tampak. Nah, subjek penelitiannya itu siapa, ya. Jadi pendekatan apa, subjek penelitiannya siapa, kalau orang populasinya mana saja, dan cara menarik sampel bagaimana. Setelah itu, ini baru instrumen. Instrumennya apa? Nah, instrumennya apa? Instrumen itu sangat penting. Ya, instrumen itu penting. Kenapa penting? Mesti begitu itu. Karena data yang akan kita peroleh, data yang kita cari, itu ya, data yang kita cari itu menjadi akurat atau tidak, tepat atau tidak, sesuai atau tidak, mencerminkan atau tidak, mencukupi atau tidak, semua tergantung pada instrumen. Dulu waktu saya kuliah hari pertama masuk di kelasnya Pak Rohani dan Pak siapa banyak, kami saya lupa, termasuk Bu Tris juga itu. Seperti begini, apa masalah utama penilaian? Seperti kamu demikian. Bagaimana kita dapat memperoleh informasi yang mendekati yang sebenarnya perihal siswa. Bagaimana kita dapat memperoleh informasi yang mendekati sebenarnya tentang siswa. Ya, informasi itu akan dapat kita peroleh sampai mendekati yang sebenarnya, mesti jika instrumennya tepat. Dengan kata lain, informasi yang kita cari, boleh informasi tentang sastra, tentang bahasa, tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas yang kuantitatif atau apa, semua tergantung pada instrumen. Ya. Jadi itu tadi tentang pentingnya instrumen. Instrumen akan menjamin keakuratan, kecukupan, ketepatan informasi yang dibutuhkan. Ya, informasi itu nanti akan Bapak Ibu sampaikan pada hasil penelitian. Atau orang bilang data itu. Jadi data kita itu akan tepat atau tidak, cukup atau tidak, akurat atau tidak, dan lain-lain. Dalam banyak hal tergantung instrumennya. Nah, Bapak Ibu, sekarang penelitian kualitatif. Instrumen apa saja yang biasa dipakai untuk penelitian kualitatif? Kalau Bapak Ibu meneliti teks, misalnya Putri Sastra, Mbak Nandi Sastra, teks, itu instrumen utama itu adalah diri sendiri. Instrumen utama itu diri sendiri. Tetapi tidak berarti diri kita itu boleh ngawur seenak sendiri begitu. Ya. Jadi instrumen utama adalah diri sendiri.
juga kalau saya meneliti perihal berbagai teks sastra. Bapak saya juga meneliti sastra Ibu Bapak itu. Tapi saya juga bisa kuantitatif. Jadi satu kalau meneliti sering kualitatif, tapi satu kalau ngajar mesti kuantitatif itu. Dan memang itu. Nah, orang Jawa Timur gila ancane itu. Nah, itu. Ya kan, saya kan alumni Jawa Timur, alumni Malang. Dan ancane itu. Dan ancane itu. Ini siapa yang orang Jawa Timur ini? Nah, itu. Enggak? Pak Rahmat. Rahmat, suaranya mana Pak Rahmat? Itu Iya, Anjani. Madura beda lagi itu. Madura beda lagi itu. Iya. Nah, itu ya. Jadi pertama adalah ini ya, diri sendiri. Sekali lagi, tetapi tidak berarti kita akan ngawur seenak sendiri. Mengapa diri sendiri? Karena data atau informasi yang kita cari itu ada di otak kita. Apanya? Kriteria itu cucunya lek saja atau bengok di luar sana. Nah, jadi kenapa diri sendiri? Ini Pak Buti yang baru saja rampung teliti ini. Karena semua data itu kita peroleh dengan kriteria yang telah menjadi bagian dari peneliti. Betul nggak Pak Budi? Monggo Pak Budi bisa di-unmute sendiri atau pakai kalau oke. Kan Pak Budi itu baru kemarin ini ujian ke apa Pak Bu namanya? Kelayakan. Ujian kelayakan ujian gitu. Tapi Pak Budi, saran saya banyak Pak itu. Iya Pak. Bapak, ya Prof. Bapak terpasang mengubah data itu. Bapak mengubah data. Ya. Jadi nggak ngubah, merinci data. Merinci data, siap Prof. Sudah dilakukan. Nggak ngubah, merinci data. Yeah. Misalnya data alur itu ada 14. 14 itu jenisnya apa saja. Bapak nggak boleh yang ngitung 14 itu. Jadi misalnya ya masalah perkenalan itu ya, itu ada 14. Coba apa saja dikatakan 14 itu. Misalnya ada yang bilang keadaan lingkungan, ada yang mengatakan, nah kira begitu, perlu dirinci ya. Pak. Nah, ya, Prof. Itu semua sudah ada di benak kita Pak di sini. Dengan kata lain, kalau peneliti itu jadi instrumen, maka orang itu harus memiliki keilmuan yang memadai di bidang itu. Kalau tidak, pasti data kurang tepat, kurang akurat. Ini contoh Pak Budi saja ya, kan yang ini baru sudah kan rampung penelitian sastra perihal ekokritik ya Pak ya? Ya Prof, ya. Ekokritik Prof. Ekokritik ini terhadap drama itu. Nah, Pak Budi itu bisa menemukan sekian banyak data. Cuma belum dirinci, maka saya suruh nginci kemarin tuh. Itu karena di sini udah ada kriteria. Kalau seperti ini data masuk jenis A, seperti ini data masuk jenis B, ini data masuk jenis C. Nah, jadi di otak peneliti itu telah ada kriteria-kriteria yang akan diikuti. Dan kriteria itu mesti dijabarkan atau diperas atau diperoleh dari latar belakang keilmuan. Itu mirip-mirip konstruk nanti itu seperti itu. Tanpa itu ya nonsen, enggak bisa. Makanya Ibu Bapak sama-sama meneliti sastra, misalnya feminisme atau strukturalisme atau kalau Pak Buti ya eko atau posko. Tetapi ada yang dasar keilmunya itu dangkal, ada yang mendalam. Nah, itu nanti akan memengaruhi ketajaman pisau analisisnya. Analisis kan tergantung data. Nah, ini data yang jelas-jelas data, karena kita tidak tahu, tidak paham tentang teori itu, menjadi tidak tahu kalau itu data. Itu kalau diri kita sendiri yang jadi instrumen. Jadi saran saya Bapak Ibu, topik yang Bapak Ibu pilih itu tolong sesuai dengan minat Ibu Bapak, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki.
Saya itu pengajar sastra. Andai kata saya meneliti sosiolinguistik, Pak. Ya, saya meneliti sosiolinguistik atau pragmatik atau psikolinguistik. Mungkin ya bisa, Pak, saya. Tetapi saya tidak akan setajam penelitian kawan yang memang tiap hari menggeluti bidang itu. Karena ketajaman pikir dan perasaan dan kepekaan saya berbeda. Nah, ini Pak Bedian merasakan tuh. Coba Pak berikan teliti linguistik. Rantau beda kepekaannya. Ini Pak. Nah, kompetensi instrumen diri sendiri itu, atau diri sendiri itu kompetensinya dapat diasah. Cara ngasah bagaimana? Baca berbagai artikel hasil penelitian orang lain yang sebidang dengan kita. Atau baca hasil analisis orang yang sesuai dengan kita. Dari situ kita belajar, berinovasi, menambal sulam. Oh, ini penting akan saya ikuti, ini tidak saya ikuti. Nah, mungkin setelah kita baca satu artikel, oh ini tambah satu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, itu ya jika kita pakai diri sendiri sebagai instrumen. Kata kuncinya adalah diri kita itu memiliki kriteria-kriteria tentang data yang akan kita ambil. Ya. Kita punya kriteria data yang akan kita ambil. Dan data itu mesti disarikan dari latar belakang keilmuannya. Atau kalau sastra, teori sastra. Teori yang mana? Ya teori yang cocok dong. Teori kokritik misalnya seperti itu. Tanpa itu, data yang kita peroleh tidak akan tajam. Tuh. Padahal orang-orang bahasa dan sastra itu banyak pakai diri sendiri sebagai instrumen. Nah, itu tentang diri sendiri. Sekarang jika Bapak Ibu akan penelitian kualitatif, itu ya Bapak Ibu, juga pakai instrumen yang lain selain diri sendiri. Layemnya itu adalah ini, pengamatan. Betul ya Pak ya, pengamatan ya. Pengamatan. Kadang dan sering diperkuat dengan angket, kuesioner. Kemudian juga diperkuat dengan dokumentasi. Ya. Jadi juga wawancara. Jadi penelitian kualitatif itu mengandalkan ini ya, pertama itu pengamatan, kedua itu wawancara, sering diperkuat dengan angket. Cuma angket itu nanti juga berbau kuantitatif, Pak. Jadi kita nggak usah mutlak memisahkan kualitatif dan kuantitatif ya, Pak ya. Ya. Jadi wawancara, pengamatan, angket, juga bisa juga dokumentasi. Nah, kalau penelitian dengan instrumen diri sendiri tadi, itu karena kriteria itu menjadi bagian dari dirinya itu bertanggung jawab mutlak bahwa data itu mesti cukup, mesti tepat. Walau demikian Ibu Bapak, tidak boleh kita langsung bilang data saya pasti canggih, mesti tepat. Belum tentu. Oleh karena itu ada ini Pak yang namanya keabsahan data. Ya. Saya kembali ke ya Pak, ke diri sendiri lagi kan tadi saya lupa. Walaupun kita meneliti diri sendiri sebagai instrumen, tetap saja ada pertanggungjawaban, yaitu apakah data yang kita peroleh itu sah. Istilahnya keabsahan data. Maksudnya, apakah data itu memang tepat? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meneliti teks-teks sastraan, atau teks-teks bahasa, kebahasaan, ya. Ini nanti Pak Dayat beda nih. Ini saya belum sampai Pak Dayat loh ini. Karena beda nanti. Ya. Kalau kita meneliti teks-teks itu, keabsahan datanya bagaimana? Atau orang mengatakan
validitas dan reliabilitasnya bagaimana? Nah, ini berbeda dengan validitas dan reliabilitas penelitian kuantitatif. Berbeda, Pak. Kalau kita meneliti teks-teks kesastraan dan kebahasaan, validitasnya itu yang pasti adalah ini. Ada pertimbangan dan persetujuan dari pakar, yaitu pakar di bidang itu. Kalau Pak Budi itu ya ada pertimbangan dari pakar kesastraan. Untuk sementara Bapak Ibu, semua dosen S3 itu boleh dianggap sebagai pakar. Ini janjiannya belum tentu loh itu, makar lah itu. Ya. Untuk sementara dapat dipandang sebagai pakar. Caranya gimana? Nah, data-data yang telah kita peroleh lewat penelitian itu di expert judgment-kan. Apa Indonesia Pak Rohani itu? Di expert judgment-kan. Dimintakan pertimbangan, persetujuan kepada orang yang pakar di bidang itu. Nah, misalnya Pak Rohan, kepada Pak Butin Niti Sastra. Yang sastra siapa lagi ya? Ini belum tahu ya saya. Putra Sastra. Ya, misalnya begitu. Maka pertanyaannya adalah datanya Pak Buti itu telah disetujui oleh pakar siapa? Begitu, Pak. Pakar siapa yang telah menyetujui data Ibu itu? Dan Bapak Ibu, ini aturannya untuk sementara yang menyetujui itu bukan pembimbing, Pak, tapi di luar pembimbing. Jadi kalau Pak Budi itu promotornya itu Prof Minto, bukan beliau yang Bapak minta persetujuan, harus orang lain. Siapa? Ya bisa Pak Maman, bisa Pak promotor ya, Bu Elsa, Bu Wiyatmi, itu sekarang udah profesor Bu Wiyatmi itu, Bu Wiyatmi. Kemudian Bu Wit Jestuti Purbani Asdir 2 itu. Kemudian, yaudah apanya? Kalau saya boleh enggak? Ya, saya akan bilang, bolanya saja lah. Gaya aku oke itu. Nambah-nambah pikiran itu. Tapi begini biasanya itu, ya terpaksa mau juga. Tapi begini ya Pak Ibu ya, itu pengalaman saya. Kalau saya tuh diminta memberikan expert judgment oleh kawan-kawan, kalau yang minta saya tuh masih bocah-bocah atau masih muda gitu, saya akan menolak. Nolaknya halus. Jangan saya Mbak, Mas, sana Pak Anu saja itu. Tapi kalau yang minta saya itu promotor selevel saya, macam umurnya pada aku itu, saya atau sama-sama profesor atau apalagi S3, itu saya pasti tidak menolak. Atau saya balik, kalau saya diminta sebagai expert judgment untuk mahasiswa S3, saya belum pernah menolak. Karena S3 kan lebih tinggi gengsinya daripada S2. Ini di S2 yaitu tadi. Ini betul kok. S2 saya berikan, Mbak, saya pada Pak Anu saja, jangan saya. Memang yang minta itu lagi cawing ini, maksudnya masih muda-muda sekali. Dulu ya mantan mas saya, kok sekarang menyuruh saya jadi expert judgment itu. Kadang-kadang saya malah seperti itu. Ya, sebetulnya ada sedikit imbalan dari pasca itu, sebagai uang lelah itu. Nah, jadi Pak Budi dan semua ya, data Pak Budi itu mesti dibaca dan disetujui oleh pakar, Pak. Pakar yang sebagai expert judgment Bapak itu setuju apa tidak? Oleh karena itu, para pakar yang akan menilai, yang bertindak selaku expert judgment, itu mesti mengerti konteksnya, mengerti buku yang diteliti, dan akhirnya membaca datanya Pak Budi atau data Bapak Ibu. Dari situ nanti pakar mengatakan oke, atau memberikan saran. Ya, saran, jawaban oke atau saran dari expert judgment atau expert itu dianggap sebagai pertanggungjawaban validitas, Pak Budi. Jadi nyarinya di situ itu, jangan di tempat-tempat lain itu. Nah,
Tetapi sebelumnya, Ibu Bapak, maksudnya sebelum ke expert itu, ini ya, ini nanti masuk di reliabilitas, tapi lebih awal sebetulnya itu. Apa itu reliabilitasnya? Nah, ini adalah intrarater dan interrater. Ya, intrarater dan interrater. Intra itu ke diri sendiri, ya, ke diri sendiri. Inter ke orang lain. Jadi untuk pertanggungjawaban reliabilitas itu ada dua itu. Dan untuk validitas tadi ya, itu sebelum ke expert itu ini orang bilang validitas semantik gitu ya. Jadi minimal dua, Pak. Satu validitas semantik, dua itu pertimbangan pakar. Semantik itu apa? Artinya kita itu memaknai data itu, menafsirkan data itu sesuai dengan konteks, ya, konteks novel itu. Ya. Konteksnya apa? Saya maknai demikian. Nah, ini konteksnya apa? Ini ada orang UBT, Bu Asih Rianti, betul ya ini? Iya, Prof. Dari Tarakan juga? Iya, Prof. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau terbang ke sana itu sekian jam baru sampai. Nah, ya. Jadi validitas semantik. Jadi waktu kita mengidentifikasi data dengan kriteria yang ada di kepala kita tadi itu, nah kita menggunakan ini validitas semantik. Maksudnya pemaknaan saya terhadap data ini berdasarkan pertimbangan semantik. Artinya dari situ cocok maknanya itu. Nah, setelah cocok, ini ke reliabilitas intrarater. Intrarater maksudnya adalah kita sebagai pengambil data itu harus berkali-kali membacanya, berkali-kali mempertimbangkannya. Kenapa? Yang namanya membaca sastra itu, Bapak Ibu, kadang-kadang dibaca hari ini dan dibaca setahun yang lalu berbeda. Maksudnya tafsirannya itu nggak konsisten. Kenapa? Lah maknanya kan makna konotasi lahimnya itu. Nah, dengan intrarater itu kita akan dapat menemukan data ya yang konsisten versi saya, versi kita yang meneliti begitu. Jadi setelah baca 3-4 kali, saya yakin, atau saya mantap, inilah data saya. Jadi pertama lewat pertimbangan intrarater. Nah, intrarater diperoleh lewat semantik tadi itu, Pak. Jadi pembacaan dengan semantik tadi itu. Nah, setelah data itu terkumpul, ini Bapak Ibu, kalau validitasnya itu diperoleh lewat expert judgment, pertimbangan oleh orang yang pakar di bidangnya, sedangkan untuk pertimbangan reliabilitas, itu ini nggak sulit Pak Budi. Nah, itu adalah kita mengajak berdiskusi, berdialog, yang dalam bahasa gagah adalah FGD, itu ya boleh. Focus group discussion. Apa? Jadi misalnya Pak Budi punya 3 kolega yang sama-sama senang pada sastra atau meneliti sastra. Terus begini, saya meneliti ini dan data saya seperti ini. Tolong Anda sebagai kawan saya, bacalah. Cocok tidak tafsiran Anda dengan saya. Nah, untuk interrater itu Pak, dapat diperoleh lewat diskusi dengan sejawat. Nggak harus dosen, Pak, sejawat. Tapi kan data saya banyak sekali. Apa kawan saja nanti mau kalau banyak? Kan nggak kita kasih apa-apa. Nah,
data-data itu dibatasi pada data yang Bapak Ibu sendiri belum terlalu yakin. Perihal data saya itu saya belum terlalu yakin. Betulkah data ini berarti feminisme yang menyangkut apa? Atau Pak Putih, ini ekokritik yang menyangkut apa? Pak Putih masih ragu-ragu. Udah dibaca 2-3 kali masih ragu. Nah, data yang seperti itulah yang dibawa kepada kawan-kawannya untuk meminta pertimbangan. Itu yang namanya interrater. Jadi raternya itu kita mintakan kepada orang lain. Menurut Anda bagaimana, Mas, Bu, Mbak, D? Nah, diskusi. Ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kembali ke awal. Instrumennya adalah diri sendiri. Kriteria telah menjadi bagian kita. Dari situ kita mengumpulkan data. Data yang kita ambil harus ada pertanggungjawaban validitas. Validitas pertama kita raih lewat pemahaman konteks yang namanya semantik. Berikutnya harus diperkuat oleh expert judgment. Ya, persetujuan oleh orang yang ahli di bidangnya. Berikutnya adalah, tapi waktu sebelumnya itu intra dan interrater. Kalau itu sudah terpenuhi dengan baik, Pak Budi, cukup, Pak. Jadi Bapak nggak usah ribut ngalor ngidul ke sana kemari itu. Itu saja. Tapi tolong begini, Pak. Tolong expertnya itu memang expert, Pak. Jangan expert-expertan, wong ini disertasi gitu. Expert-expertan itu. Nah, kenapa? Di tangan seorang expert akan ada saran-saran yang berkualitas yang muncul, yang hadir. Percaya enggak, Pak? Pak Rohani percaya enggak? Di tangan seorang expert itu akan muncul datang saran-saran yang juga berkualitas. Saran yang berkualitas. Atau satu begini, kalau seorang guru itu pintar, bagus, dan macam-macam, maka dia juga akan bisa mengajar dengan baik, karena dia pemahamannya luas. Kalau guru itu nggak tahu banyak, coba yang diajarkan apa? Ini misalnya ada seorang dosen sastra, tapi dia sendiri nggak banyak paham, nggak paham strukturalisme, tidak paham ekokritik, tidak paham feminisme. Lah kok mau ngajar feminisme? Yang diajarkan apa coba? Nah, maka di tangan seorang pakar dapat diharapkan keluar saran yang bagus karena dia memiliki latar belakang yang bagus. Nah, itu jika diri sendiri sebagai instrumen. Sementara kita cukup. Silakan kalau ada diskusi. Saya belum kemana-mana loh ini. Ini kan Pak Hanif itu putranya ya. Alhamdulillah Bapak bisa punya putra. Nah, itu Pak Budi. Terus saya Pak Rohani terus saya lanang tenan loh Pak. Harus Prof. Rezeki dari Allah Bapak. Ya, iya, dia Pak Hanif itu lanang tenan toh. Coba cuma lanang-lanangan, enggak ada kaleng-kaleng ya Prof. Iya, polisi kok langsung nyambungi. Kan muridnya Prof. Nah iya. Maksudnya ibunya dan bapak itu memang betul-betul sehat, normal itu loh. Sehingga ya ini bisa ada imut-imut di sini ini. Kalau saya udah level cucu, Pak Bu yang imut-imut, anakku udah gede semua. Wong yang ragil jajak di anak yang ragil itu di Semarang Pak Rohani itu. Oh iya, wonten pundi Semarang pun Bapak? Aduh, Semarang Barat enggak kasar belum sana itu. Iya. Itu pindah dari Palu kemarin. Oh iya. Kenapa pindah? Karena di Palu ya di Palu itu ya kan. Nah, Bapak, silakan Pak. Kalau ada sedikit pertanyaan atau diskusi padahal expert zaman Bu Lucy, kalau Ibu nanti meneliti bahasa sama ya Bu ya. Misalnya Bu Lucy meneliti gini. Ya misalnya ya meneliti misalnya apa ya Bu Inggris? Kalau yang diri sendiri itu. Diri sendiri. Atau begini, Ibu meneliti analisis. Ya,
katakanlah meneliti penggunaan semacam tenses atau apa dalam buku teks pelajaran apa Oke. itu ya. Analisis Atau textbook begini, ya, Bapak. yang tekstual Pak, pokoknya tekstual. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya begini, ya misalnya pemunculan unsur pendidikan karakter dalam teks pelajaran bahasa Indonesia SMP. Inggris sama kan begitu? Enggak, Pak, Munculnya sama. ya, jadi unsur pendidikan karakter dalam buku pelajaran SMP atau SMA. Itu kan berarti leadnya seperti itu tadi. Jadi diri sendiri punya kriteria, hasilnya di-expert judgment-kan dan dibawa ke kawan untuk berdiskusi. Nah, sama itu. Betul kalau linguistik, ya karena itu bukan makanan saya sehari ini, jadi saya lebih banyak beri contoh penelitian sastra, Pak Budi. Berarti, mohon izin Pak, berarti misalnya mengevaluasi dokumen kurikulum itu juga seperti itu ya Pak langkahnya Pak ya? Kira-kira iya. Jadi kalau Ibu Lucy ingin mengevaluasi dokumen kurikulum, Ibu, sekarang akan mutlak kualitatif atau mendapat saran masukan dari orang-orang lain. Begitu. Sebab kalau dari kurikulum itu tidak bisa hanya kita sendiri, Bu. Iya, Prof. Ya, Bu, ya. Ini saya baru saja menerima artikel dari UP, Bu. Iya. Tapi tolong jangan diberi L ya, Bu ya. Jadi upil gitu. Iya, Prof. Jadi UP. Nah, UP itu ini topiknya itu kira-kira begini. Pendapat ya apa ya? Jadi sana itu adalah pendayagunaan atau apa peran serta guru dalam menilai kurikulum. Nah, kawan OP itu jadi meneliti peran guru atau apa yang disarankan oleh para guru terhadap pengembangan kurikulum bahasa Inggris di sekolah, yaitu SMP dan SMA. Saya kira judulnya itu bagus. Jadi meneliti apa yang diperankan oleh guru, yang disumbangkan oleh guru terhadap pengembangan kurikulum bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Tapi artikel akhirnya saya tolak. Walaupun bagus. Kenapa? Karena dari segi subjektivitas tidak mencukupi. Maksud dia itu mengatakan kurikulum di SMP, SMA Jawa Barat, tetapi sampelnya atau yang itu cuma 1 kabupaten. Dan itu pun cuma 6 guru. Dan itu pun cuma dilakukan lewat satu cara, yaitu wawancara. Dan itu pun cuma seperti ini. Ada yang telepon, ada yang apa gitu. Nah, saya nggak percaya seperti itu. Masa Jawa Barat cuma diwakili sak kabupaten. 1 kabupaten diwakili 5-6 guru. Itu pun cuma wawancara saja. Nggak bisa itu. Artinya datanya itu tidak mencukupi. Belum mewakili. Itu kualitatif, Bu. Jadi ya seperti itu, Bu. Nah, sekarang gini saja. Kalau begitu, kita butuh instrumen apa? Nah, mesti begitu itu. Ini kita sudah berangkat berbeda dengan Pak Budi tadi ya. Nah, sekarang kita akan meneliti sesuatu, tetapi kita akan melibatkan orang lain. Ini berarti tidak lagi diri sendiri sebagai instrumen. Walaupun juga tetap membutuhkan kompetensi diri sendiri, Pak. Tidak bisa kalau tidak itu. Jadi penelitian apapun yang kita lakukan, itu peran diri kita tetap akan di situ dan sangat besar. Misalnya kita dapat data banyak, tapi tidak bisa menganalisis. Ya, apa gunanya harus seperti itu? Kan berarti diri kita sendiri ya berperan penting. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kan meneliti yang melibatkan orang-orang ini, maka instrumen kayak saya tadi itu harus lebih dari satu instrumen. Ya, harus lebih dari satu instrumen. Kenapa? Lah nanti keabsahan data di sana itu nggak cukup dengan kayak tadi itu. Dengan expert judgment dan interpreter.
tetapi ada yang namanya, mesti sudah dengar, triangulasi. Ya. Jadi untuk memperoleh data kualitatif yang pakai instrumen itu nanti dibutuhkan itu yang namanya triangulasi. Ada triangulasi metode, ada triangulasi data. Kalau metode apa saja yang dipakai untuk menjaring data? Ini pertanyaan pertama itu, instrumennya apa saja yang dipakai untuk memperoleh data? Kalau hanya lewat satu cara, misal wawancara, tidak ada yang nama cross-check. Ya, ini benar. Nek ngaku-ngakuan gimana? Misalnya begini, saya wawancara Pak Rohani, Pak, apakah kalau Bapak mengajar itu disiplin? Iya Pak, saya selalu on time, datang jam sekian, keluar jam sekian. Betulkah itu? Nah, saya perlu data dari orang lain kan? Misalnya saya tanya katakanlah mahasiswa yang diajar, saya tanya pada ketua jurusan, saya tanya pada kolega Pak Rohani. Misalnya, Pak, betul, Bapak tahu nggak kalau Pak Rohani mengajar itu bagaimana? Oh dia, dia tuh a punctual man. Tahu nggak apa a punctual man itu? Telat yang selalu on time itu ya. Dia a punctual man Pak. Kalau datang itu paling telat itu on time atau 5 menit sebelum kelas dimulai. Keluar dia tidak akan pernah mendahului bel misalnya. Oke, itu dari satu orang. Orang lain tak tanya lagi. Orang lain tak tanya lagi. Kalau semua orang mengatakan Pak Rohani itu memang disiplin, kan saya punya data cross-check, Pak. Wawancara Pak Rohani, tanya orang lain, juga saya misalnya saya beri angket. Ya, saya ada angket. Pak Rohani tak kasih angket. Apakah saudara atau mengajar disiplin waktu? Baik masuk maupun keluar, ya dan tidak. Cuma begitu ya. Nah, antara angket, wawancara langsung, dengan wawancara orang di sekitar, semua menguatkan bahwa Pak Rohani itu kalau ngajar memang disiplin. Ya. Jadi itu namanya ada triangulasi. Pada penelitian kualitatif itu sangat penting, Pak. Artinya hal itu mesti ada pertanggungjawabannya. Memang itu cuma data-data verbal, tapi pasti dapat dipercaya. Gitu. Nah, jadi evolusi ya, kalau titik kurikulum ya seperti itu. Kalau butuh orang lain, tolong dong. Perlukah angket, wawancara, narasumber, atau mungkin pengamatan, atau dokumentasi. Dokumentasinya berupa apa? Lah baca kurikulum yang jadi itu kan dokumen itu. Ya, ya. Dokumentasi bisa kurikulum yang kita kaji, atau mungkin ya PP keputusan itu maksud saya. PP per apa? Ya misalnya PP nomor sekian itu. Regulasi, Bro. Regulasi. Regulasi. Jadi dokumen kurikulum, regulasi. Jadi dari pemerintah ya. Surat-surat keputusan itu pertama dokumentasi. Jadi maksudnya bukan foto seperti ini Pak Buting, oleh ini kangen-kangen dipoto. Itu kan dokumentasi pertemuan saja kalau seperti ini. Jadi dokumentasi itu ya kalau di sekolah bisa daftar hadir, bisa misalnya nilai rapot siswa, buku pelajaran, dan lain-lain, atau dokumen-dokumen yang ada di sekolah itu. Misalnya visi misi sekolah, daftar guru. Nah, ini Pak Rohani, ya, daftar pejabat UNES. Ya, sekarang saya dapat Mas S3 dari UNES lagi, Pak Rohani. Alhamdulillah, Prof. Iya, tak tanya demikian. Wah, Ibu, gitu. Enggak, Prof. Saya kawannya Pak Sucepto itu. Gitu. Iya, Prof.
Saya kawannya Pak Sucipto. Cipto itu siapa? Bu Rusi kok tertawa? Pak Cipto itu siapa? Tidak tahu, Pak. Kalau itu kok tertawa? Menebak, Bapak. Siapa Pak Rohani, Pak Cipto? Pak Cipto itu kolega saya dari jurusan Bahasa Jawa. Lanjutnya. Kemarin namanya banyak muncul di koran. Ya, terus. Sekarang sudah berdinas lagi. Sudah dinas lagi. Jadi Pak Cip itu pernah dinonaktifkan karena diri sendiri karenanya, dan pernah menantang Rektor UNES untuk berdebat secara terbuka. Itu ya Pak Rohani ya. Nah, Bu Kris, Bu Sri Prastiti, Bu Pras, sama kawannya Pak Cipto, Pak. Nah, itu ya itu. Nah, itu Bapak. Jadi ya itu. Nah, sekarang kalau ya tadi kan ada angket, wawancara, pengamatan, dan juga dokumentasi. Cukup dengan begitu? Tidak. Tidak cukup. Sekarang kalau wawancara. Itu mungkin wawancara bebas, mungkin wawancara terpimpin, atau wawancara apa, terbuka, dan lain-lain. Tetapi tetap saja harus fokus pada topik yang akan kita gali. Dan agar kita tidak lupa, tidak belok kemana-kemana gitu. Tolong tuliskan pertanyaan wawancara. Dengan kata lain, wawancara itu tetap terarah sesuai dengan data yang kita butuhkan. Oleh karena itu, walaupun namanya wawancara, tetap saja kita harus punya instrumennya. Apa namanya? Daftar pertanyaan. Nah, disiapkan itu. Sekarang Bapak, Ibu begini, saya akan ingin menggali perihal misalnya sikap dan motivasi para dosen terhadap keberhasilan studi, baik S2 maupun S3. Bapak Ibu buat pertanyaan. Jadi begini, pertanyaan itu dari mana? Nah ini Bapak Ibu, nggak boleh ngawur. Pertanyaan kita itu harus didukung oleh teori. Teori motivasi, teori sikap, teori apa gitu. Jadi walaupun hanya wawancara Bapak, tidak boleh sagreme dhewe ini loh. Mau ngendi? Ngapain seperti itu? Ya. Jadi tetap pertanyaan yang berbobot untuk menjawab atau memberikan data yang kita butuhkan. Jadi ya Bapak Ibu, untuk wawancara siapkan daftar pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu harus memiliki latar belakang keilmuan yang cocok sesuai dengan data yang akan kita peroleh. Itu wawancara. Dan lazimnya Ibu Bapak, wawancara itu nanti kan direkam gitu ya, sehingga dapat kita mempunyai rekaman data itu, ditranskrip, biasanya begitu itu. Nah, itu wawancara. Sekarang yang angket gimana? Angket itu kan berarti daftar pertanyaan yang bersifat sepihak. Maksudnya itu dari pemberi angket ke yang terberi angket. Tinggal menjawab atau memilih. Tapi angket juga bisa hanya sepihak, searah, tapi juga bisa dua arah. Maksudnya itu kawan-kawan yang dikasih angket itu bisa memberikan saran. Nah, lazimnya seperti itu. Ada pertanyaan yang memang hanya berasal dari kita untuk masukan dengan cara memilih, tapi pada akhir angket atau pada pertanyaan juga kita beri saran atau pendapat para narasumber. Tapi Bapak Ibu ya, jangan terlalu banyak beri kesempatan pada narasumber untuk berkomentar. Nanti tobat dengan analisis itu. Percayalah, tobat tenan loh itu. Suaranya wah banget ya, wah edan lah ya itu. Nah, Bapak Ibu, pertama tentang angket ya.
angket itu juga harus memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan data yang akan kita ambil. Kita akan menggali tentang motivasi belajar, kesungguhan belajar. Maka angketnya adalah harus dengan pertanyaan yang sesuai. Nah, kita perlu tanya pada buku teori, atau kita membaca angket milik orang yang telah dipakai. Itu ya boleh nggak seperti itu. Kita bisa pinjam angket yang telah dikembangkan orang. Cuma kalau kita memakai angket yang telah dikembangkan orang itu, pertanyaan adalah cocok enggak dengan konteks saya? Cocok apa tidak? Jadi ada alasan mengapa kita hanya meminjam atau memakai angket punya orang. Kalau cocok, oke. Cocok semua, atau ada modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian. Kalau ada, katakan. Jadi angket mengambil dari tokoh ini dengan sedikit penyesuaian. Yang disesuaikan apa? Dikatakan. Itu ya. Jadi kalau ngambil punya orang, nah itu modifikasinya di mana? Biasanya seperti itu. Itu ya boleh. Nah, Bapak Ibu, angket itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstruk keilmuan. Jadi validitasnya adalah validitas konstruk. Itu untuk angket, Bapak Ibu. Atau isi ya boleh, ya. Validitas isi. Nah, sekarang begini. Angket yang kita pakai itu apakah sudah valid? Ya, sudah valid. Nanti juga harus reliable, Pak, nanti. Tadi valid dulu. Sekarang bagaimana kita menguji validitas angket? Kan begitu itu. Nah, Bapak Ibu, ini banyak orang salah. Kenapa? Validitas angket atau juga instrumen tes itu dihitung memakai teknik korelasi produk momen. Ada yang hitung seperti itu. Dan Bapak Ibu, validitas isi atau konstruk yang dihitung pakai teknik korelasi produk momen itu salah. Tolong Pak, salah itu. Jangan diikuti. Stop dulu. Ini ada Pak Paulus Widian. Maka ini ada betul nggak nih Pak Paulus ini? Cuma diwakili foto. Ada Prof, ada. Betul. Ji. Ada. Wonten. Bapak dari mana? Ya dari IPB 2019, Prof. Oh, jadi perguruan tinggi mana? UNJ juga. UNJ? Ji. Ya, Bapak mengajar di mana? Saya ngajar di UKDW Jogja, Prof. UKD Universitas Santo Dharma. Oh, jadi petani UNJ ya? Duta Wacana. Duta Wacana. Oh, Duta Wacana yang selatan itu. J. Ya, saya pernah diundang sana untuk bicara perihal tes otentik loh itu. Oh, J. Mungkin tahun 2007 loh, 2008 saya diundang UKDW ya. Oke, enggak Pak. J. Halus, ini Mbak Niwayan Surya. Iya, matur nuwun. Ini yang belum pernah saya lihat Mas Tanya. Halo Mbak Niwayan. Halo, Ibu dari PT mana? Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Prof. Oh, saya tahu. Yang dulu rektornya Pak siapa itu? Pak Dantes, Pak Sudiana. Pak Sudiana itu ya. Nah, itu waktu itu saya ke sana diundang bicara di sana Pak Sudiana itu dan Pak siapa dekannya itu? Dekan apa, Prof? Dekan yang tahun 4 tahun yang lalu. Itu dekan FBS saya. Ya, Prof? Iya, Bu Titi, Prof Titi. Oh, Pak itu yang alumni Malang itu. Saya tuh pelupa udah tua begini tuh, kancane dolali itu. Ya, maaf nggih Bu. Ibu di IPB UNJ angkatan tahun berapa? J 2019, Prof. Dengan Pak Rohani dan Pak Paulus. J. Angkatannya Pak Rohani. Iya. Oh, jadi kelas yang Pak Rajab juga, Prof. Kelas B itu ya? Iya, kelas B, Prof. Halo Pak, kita di kelas A ya Pak Rohani ya? Ijih, Bapak.
Nah itu makanya belum kenal Bu Niwayan, Surya, Mayanti, Pak Paulus, Pak. Nah karena beda kelas. Nah kalau yang kelasnya Pak Rohani saya kenal, itu ada Pak Rahmat Subaran, orang Madura ini. Pak Rahmat, Bapak punya celurit nggak? Punya celurit nggak Pak? Nanti kalau siap-siap. Kalau Pak Budi punya rencong nggak Pak Budi? Mana Pak Budi tadi? Ya ada bro. Pak Budi punya rencong nggak? Punya tapi nggak dibawa bro. Iya tapi punya kan? Ya, punya nyimpan. Itu kan budaya, boleh itu senjata budaya sana ya. Itu budaya sana begitu. Kalau Jogja keris, saya nggak punya keris Pak. Tidak punya. Bapak saya tuh punya keris sakti itu. Tetapi itu oleh Bapak diberikan ke kakak saya. Karena ya kalau yang punya saya nggak cocok katanya. Orang saya kan pada seperti itu ya. Ini belok sebentar saja. Nah, Bapak Ibu kembali ke apa tadi? Angket ya. Sekarang begini Bapak Ibu. Angket itu harus punya pertanggungjawaban validitas isi dan konstruk. Angket, Pak, harus punya pertanggungjawaban validitas isi dan konstruk. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menjawab itu? Pertama, harus ada kisi-kisi pertanyaan. Bapak itu nanti kalau kayak bahasa yang ingin mengembangkan buku pelajaran ya bahasa ya. Ibu butuh angket loh itu. Coba Bapak Ibu ini di antara sekian banyak kawan ini siapa yang nanti butuh instrumen angket? Saya Pak. Pak Rohani, terus? Saya Bro. Bu Lucy. Ya Bibi Pak. Afifah Bro. Bu Ase. Bu siapa lagi? Nah ini ya. Angket yang Ibu Bapak buat itu harus memiliki pertanggungjawaban validitas. Yaitu dari isi dan konstruk. Ya. Wujudnya apa? Pertama itu harus ada kisi-kisi Bu. Ya, ada kisi-kisi. Nah, kemudian kisi-kisi itu Ibu Bapak itu harus disetujui oleh expert. Namanya expert judgment. Dan itu ada tanda tangan di atas hitam di atas putih. Misalnya Bu Lucy disetujui oleh Bu Arsi. Berani kan Bu? Rawani karo Mbak Yuni. Ya, bisa seperti itu. Nah, berarti ada apa? Kisi-kisi Bu Lucy itu yang sederet ini seorang expert setuju. Tapi Bu, jangan cuma satu expert. Harus lebih dari satu. Dan kalau versi saya, sebaiknya ganjil. Ya, sebaiknya ganjil. Ya, 3, 5, atau 7 gitu. Nah, setelah kisi-kisi jadi, kemudian Bapak Ibu, itu nanti ditunjukkan di bab 3 metode loh Pak itu, kisi-kisi itu. Jadi nggak hanya buat, itu nanti masuk di metode bab 3 kalau Ibu disertasi. Kisi-kisinya itu. Kemudian daftar pertanyaannya itu juga harus ada. Itu nanti masuk di lampiran disertasi. Daftar pertanyaannya itu. Nah, sama Bu. Jadi kisi-kisi dan pertanyaan itu harus disetujui oleh expert. Nah, kalau kemarin begitu Bu, cukup seperti itu. Tetapi sekarang orang kok memandang sepertinya itu belum cukup kalau hanya disetujui oleh expert satu orang itu. Nah, kalau Ibu Bapak ingin lebih dalam cara menguji validitas isi sebuah angket, pakailah rumus icon V. Ayo, ingat nggak Bu Lucy, terus icon V? Ingat namanya Pak di kelas. Ingat namanya, oke. Ibu punya buku saya nggak? Insya Allah punya Bapak, nanti saya buka itu lagi. Itu ada di sana ya. Itu rumus icon V-nya itu. Pak Rohani ingat icon V? Izin, Bro. Ya, Pak Hanif, ayo ini. Saya tak garapi Pak Hanif ini. Ingat icon V? Pakai itu, Pak Budi. Oh ya.
Pak Budi nggak foto kan tidak, tapi kan nanti kalau Pak Budi membimbing Mas S3 gimana? Kan harus bisa membimbing. Ya. Jadi Bapak Ibu, angket itu pertama yang gampang itu dibaca oleh expert dan expert menyetujui. Mungkin dengan revisi ya Bu ya, ada saran dan revisi itu pertama. Tetapi jika ingin baik lagi, itu pakailah rumus Icahn V. Rupanya Pak Icahn itu artikel itu terbit tahun 85, itu dia itu ahli statistik. Nah, dihitung. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingin memakai rumus Icahn V, itu expertnya itu tolong ya jangan cuma 1, 2, tapi katalah 4, 5, 6, 7 itu. Kesulitan kita adalah mencari itu expert. Tapi yang jenisnya evolusi, ya jenisnya buat angkat evolusi. Ya, kan pertimbangan pada Pak Girin, pada Bu Warsih, pada Pak Margono, nek sibuk gendengi saja Pak Margono, nek sibuk. Ya. Atau juga pada dosen yang ahli di bidang itu. Kalau evaluasi ya, walaupun muda, Pak Nur Hidayanto atau Pak Agus Wit. Dan kalau angkatnya itu agak umum, tidak khusus bahasa Inggris, bisa di luar jurusan. Misalnya tentang motivasi ya. Motivasi kan bukan memilih orang bahasa Inggris, itu bahkan orang VEB, psikologi yang paling tahu itu. Bisa lari ke VEB, biasanya Bulia Asiria PhD itu kawan kita itu. Nah, seperti itu. Nanti jawaban-jawaban para narasumber itu dihitung pakai rumus Icahn V. Nah, kalau indeksnya itu di atas 0,5 atau katakanlah 0,6 ke atas, itu berarti bagus. Jadi indeks Icahn V-nya itu ya Bu ya, sebaiknya di atas 0,6. Semakin tinggi, semakin baik. Ya, jadi semakin tinggi, semakin baik. Nah, Ibu Bapak, itu bisa dihitung manual juga boleh, nggak banyak oh. Kalau manual itu. Kalau Ibu punya 30 angket, berarti ada 30 indeks, Bu. Nanti indeksnya biasanya ditabelkan. Misalnya ya hasil uji Icahn V terhadap angket X. Ini tabelnya. Nanti di belakang ada kolom keterangan. Misalnya valid, 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 sangat valid, kemudian ya gitu misalnya. Kalau nggak valid, ya tolong nggak usah dipakai. Bapak Ibu, ini saran saya. Kalau Ibu Bapak membuat angket, tolong ya Pak, jangan banyak-banyak. Kenapa jangan banyak-banyak? Pertama itu kasihan yang menjawab. Ya. Pernah ya Bu ya, masuk S2 IPS, itu oleh pembimbing itu disarankan saya sebagai validator, sebagai itu tadi ya, itu 100 lebih pertanyaannya itu. Pak bilang, gila apa Anda itu, yang mau jawab pertanyaan Anda itu siapa itu? Sudah digratis, kan mikir banyak itu. Yang mau siapa itu? Angket tuh nggak usah banyak-banyak, Bu. Paling banyak berapa? Satu kalau buat angket itu kok paling banyak 20. Paling banyak itu. Kenapa? Pertama, kasihan yang menjawab. Kedua, untuk kita sendiri. Semakin banyak angket, semakin ruwet nanti analisisnya. Nah, kan analisis ya ruwet kalau banyak itu. Kenapa? Lihat nanti itu kan tiap pertanyaan itu disajikan dalam hasil penelitian. Misalnya Bapak Ibu, kita punya angket 20 pertanyaan. Itu terdiri atas 5 sub. Ya, 5 sub. Jadi 5 sub apa gitu ya, sub keilmuan. Nah, tiap ayat, jadi ada 5 atau 4 sub, ya misalnya ada apa aja? Ada 4 sub. Nah, tiap sub itu memiliki 5 butir pertanyaan.
Nanti kan disajikan satu-satu. Sub 1 ini hasil angket. Sub 2 ini hasil angket. Angket pada responden, Bu. Tidak lagi kepada expert. Ini kan sudah kita uji cobakan. Nah, Bapak Ibu, jadi saran saya angket itu jangan banyak-banyak ya, Pak ya. Kasihan yang jawab. Bapak Ibu, pernah Pusat Bahasa Jakarta, Badan Bahasa itu tahun kalau nggak 17 itu 18 atau 16 ya, saya lupa ya. Badan Bahasa itu ngemil ke saya, Pak Minto dan Bu Yatmi. Apa menjadi narasumber apa gitu. Tapi sekitar pengembangan bahan ajar sastra. Nah, mereka akan datang ke kampus UNJ, EPS. Sebelumnya itu dia sudah mengirim daftar pertanyaan. Bapak Ibu, pertanyaannya tuh 50 soal. Dan itu bukan pilihan, tetapi semua esai. Dan apa itu? Saya bilang, dan apa ini? Saya diuji oleh orang badan bahasa. Saya nggak mau ngisi. Ternyata saya, Pak Minto, dan Bu Yatmi, semua nggak mau ngisi. Kan sama dengan diuji. Bayangin Pak, ditanya 50 pertanyaan. Padahal sudah dikatakan, nanti HR-nya sekian lah, kira-kira gitu. Jadi kira-kira ya 3 juta dipajak gitu, saya kira-kira HR-nya. Saya tetap saja nggak mau. Mosok ditanya kayak diuji. Setelah mereka datang, kami bisa ngomong, Pak, saya tidak menjawab angket Bapak. Kenapa? Karena kayak diuji. Nggak apa-apa, Prof. Selang beri saja. Bapak menjawab dan saya dokumentasikan. Jadi direkam, divideokan, kami bertiga menjawab tidak sesuai dengan angket, tapi apa yang ada di sini itu. Nah itu contoh angket yang sampai ditolak oleh responden karena terlalu panjang dan esai. Wah, angket kok esai? Angket itu jawab pilihan toh, Pak. Jadi misalnya demikian, kalau polusi, kalau tidak ada, misalnya masa kuliah tetapi kosong, kalau dosen tidak hadir di kelas karena berhalangan, apa yang Anda lakukan? A. Keluar kelas, keluyuran, senang-senang nang Malioboro. B. Ngapa? C. Mengapa? D. Mengapa? Nah, katakanlah semua itu ada nilainya. Kalau milih 4 itu yang terbagus, 1 itu yang enggak yang terbagus. Nanti dihitung berapa yang milih 4, berapa yang milih 3, berapa yang milih 2 dan 1. Dan nanti di persentase itu. Itu untuk 5 topik tadi, 4 topik tadi. Nanti jumlah ke bawah dari 20 pertanyaan itu, nah, tangannya kemana? Nah, itu angket. Tetapi angket saja juga belum cukup, Ibu Bapak, untuk kualitatif. Harus diimbangi dengan wawancara atau pengamatan. Misalnya, betulkah mahasiswa itu kalau kosong, begini, ayo tolong dong diamati hariannya. Nah, jadi ada data lewat pengamatan. Ya, ya Pak Rohani tadi itu. Pak Rohani, apakah ini ditanyai, apakah kalau Anda mengajar, Anda beri kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi? Iya, tidak. Dia bilang iya. Cukup dibilang ya begitu, kita percaya? Belum percaya. Kualitatif masih kurang ya Pak ya? Kurang. Perlu dibuktikan di lapangan. Maksudnya diamati. Jadi ada orang lain atau siapa yang mengamati. Mungkin nggak usah masuk di kelas. Betulkah Pak Rohani itu kalau ngajar seperti itu? Ternyata iya. Berarti antara angket dan pengamatan hasilnya cocok. Itu namanya triangulasi Pak, seperti itu. Jadi metode angket dan pengamatan. Mungkin tambah yang lain. Apa? Boleh dokumen. Boleh apalagi yang... Jadi ada triangle. Ini Pak Kanef punya putra lagi itu. Wih, betul Pak?
Betul, Pak. Ponakan Prof ini, Prof. Family. Karena putranya lagi. Coba Kaca bilang, ternyata produktif ya itu ya. Ini cuma ganggu saja, Pak. Kenapa ganggu? Pak Kanep itu, berat badan Pak Kanep itu kalau nggak salah 150 kg. Sudah kan, naik. Ya turun. Selama pandemi naik, Prof. Ya. Pak Kanep itu kalau naik pesawat itu butuh 2 tempat duduk itu tuh. Ini Pak Kanep cerita ya. Tahun 18 saya itu ada mahasiswa S2 dari Riau, Unriau. Itu baru masuk 2 kali. Sering tak garpi kalau besar, melebihi Bapak besarnya itu. Jadi duduk di kursi itu nggak muat itu. Kan tak garpi, dia tuh akhirnya kembali, nggak tahu lah. Yang saya dia pulang ke Riau dan menghilang. Beritanya adalah dia meninggal. Satu menyesal, tak garapi lek gemuk itu loh Pak. Akhirnya meninggal itu. Ya itu. Tapi kalau saya garap Pak Hanif itu karena alhamdulillah sehat walaupun gemuk loh. Sehat itu. Ya, insya Allah kita semua sehat. Bapak Ibu, jadi instrumen itu kalau untuk kualitatif itu butuh pertanggungjawaban triangulasi. Ya, bisa metode, lebih satu cara untuk memperoleh data, yaitu itu tadi, wawancara, pengamatan, angket. Nah, datanya di cross-check, cocok apa enggak. Ini Bu Junior masuk ini. Nah, besok udah mulai MCC lagi, Bu. MCC itu mencicil lagi. Minggu depan udah mulai mencicil lagi saya itu. Saya kok ikut takut, Bro. Jatuh artikelnya banyak orang itu. Tiap hari satu hanya habis untuk baca artikel, Bu. Bayangkan, kemarin diberi 32 artikel CP. Masih 2, sekarang sudah diberi lagi 19. Kalau udah begitu banyak artikel masuk ke jurnal saya. Habis untuk itu. Makanya orang gila yang memikir jurnal itu. Tapi kalau jurnalnya itu belum terkenal, redaktor pusing karena nggak ada artikel masuk. Tapi betul kan, nggak ada artikel masuk kalau jurnal itu belum terkenal. Tapi jurnal itu udah punya nama, wah siap-siap tobat itu digeruduk artikel dari berbagai-bagai. Mungkin nanti juga dari Bapak loh nih, Bapak Ibu loh yang ngirim ke saya itu. Asal itu ke pendidikan, bisa. Jadi misalnya pendidikan bahasa Inggris, kenapa tidak? Ayo baca artikel bulan Juni nomor 1 di CP tahun 20. Ya, Juni 20 artikel cakrawala pendidikan. Itulah bahasa Inggris. Itu disertasinya mas bahasa Inggris di UMJ. Lihat, bagus sekali itu versi saya itu. Nah, itu. Maka tak taruh di nomor 1 karena bagus. Itu. Ya. Tapi Bu Tris itu memang sangat kuantitatif. Ini saya belum ke kuantitatif ya Pak Rohani ya. Ternyata baru 1 saja udah hampir sudah 1 jam lebih. Ya, belum rampung. Besok lagi Pak diulangi. Saya senang-senang saja ketemu begini itu. Ya Bapak Ibu, jadi ya sekarang pertanyaannya begini, kenapa ditriangulasikan data kita itu? Atau mengapa perlu triangulasi? Bapak Ibu, ini tuh kualitatif. Dasarnya cuma verbal, tafsiran peneliti. Maka untuk keabsahannya butuh instrumen lain yang meyakinkan pembaca bahwa data itu memang benar. Intinya Pak Budi itu nggak ngapusi, loh Pak, nggak menipu, tidak bohong-bohongan. Bu Junior nggak bohong-bohongan, Bu Lucy tidak bohong-bohongan. Ini memang data saya. Ini buktinya wawancara ini hasilnya, ini angket ini hasilnya, kemudian pengamatan ini hasilnya. Kan cukup kuat. Nah, itu triangulasi metode. Itu bagian dari keabsahan data. Nah, Bapak Ibu, itu nanti di metode dikatakan keabsahan data diperoleh lewat, nah gitu, triangulasi metode. Jadi data diperoleh lewat angket,
wawancara, dan pengamatan. Kalau itu di lapangan dapat ditambah perpanjangan pengamatan, itu ya boleh. Tapi minimum 3. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, ada triangulasi, ada verifikasi. Nah, dengar Bu, Pak, Bu Lucy, apa beda triangulasi dengan verifikasi, Bu? Tak tes tenan iki saiki. Cek data, Bapak. Apa beda triangulasi, dan verifikasi? Kalau tidak salah ya Pak. Ini nggak apa-apa. Ketika data sudah... ini nggak kuliah kok Bu, jadi itu tidak lulus dan tidak lulus, lepas dari itu. Mungkin saya lupa Pak, tapi mungkin misalnya hasil wawancara yang sudah kita rekap itu, kita konfirmasi kepada narasumber apakah betul seperti itu atau tidak. Itu verifikasi apa? Verifikasi Pak, verifikasi. Itu tadi verifikasi apa triangulasi? Verifikasi. Verifikasi, ya. Kalau triangulasi? Cek-recek antar instrumen-instrumen yang dipergunakan. Itu sama, tidak konsisten, tidak gitu. Salah ya Pak? Ya udah, itu ya 85 lah itu. Ini ada Mbak Wiwi ya? Ini ada Mbak Wiwi betul? Ini ada Mbak Wiwi betul? Iya, Prof. Saya mau nanya, Prof. Ayo, bantu Mbak Wiwi. Iya, Apa beda triangulasi dan verifikasi? Prof, saya mau tanya, Prof. Ya. Ini, Prof, kalau di triangulasi kan ada triangulasi waktu dan tempat, itu, Prof, seperti apa? Mohon maaf, karena video tidak bisa diaktifkan video saya. Ya. Mohon penjelasannya, Prof. Flashback ke triangulasi dulu, Prof. Silahkan. Triangulasi itu apa? Atau oke, ganti Bu Yuniar. Ini orang-orangnya BSUN ya, takon ini. Dites ini, dites. Sambil Bang UN. Saya kalau verifikasi tidak begitu mengerti, Prof. Tapi triangulasi. Apa? Triangulasi. Triangulasi itu memastikan keabsahan data yang didapatkan melalui berbagai macam metode pengumpulan data. Metode. Ya, metode pengumpulan data ya. Itu triangulasi. Ya. Verifikasi itu mengecek ulang kepada sumber data terkait dengan benar tidaknya misalnya ucapan yang dikutip oleh si peneliti kepada si sumber data. Bukan dikutip, ya ditulis. Digunakan mungkin. Oke, jawabannya juga baik juga. Cuma dosa adalah AA itu loh Bu. Bu Junior bisa bantu saya Bu? Iya Prof. Carilah kata A dalam kamus. Habis AA sih. Ibu Bapak, triangulasi itu terhadap data. Verifikasi itu terhadap kesimpulan. Ya. Triangulasi itu untuk data, verifikasi itu untuk kesimpulan. Kalau data gimana? Ya kayak kata Winda dan Pulusi tadi itu, cross check. Ya, cross check. Meyakinkan bahwa suatu data itu yang diperoleh lewat cara A atau instrumen A, cara B, instrumen B, dan cara C, instrumen C itu hasilnya tidak berbeda. Nah, itu triangulasi, Pak. Jadi cross-check data. Data itu dimulai dari beberapa cara, tapi hasilnya kurang lebih sama atau tidak bertentangan. Itu triangulasi. Ini Bu Uli ini di mobil ya? Kok nampaknya enak sekali itu jalan-jalan. Iya, Prof. Enggak, Prof. Ya, ini kampus. Ya, enggak apa-apa, Bu. Ini enaknya kuliah pakai Zoom seperti ini. Iya, Prof. Ya. Itu kemarin masalahnya begitu ya, lihat di mobil ini Prof saya buat perjalanan ini jadi pakai HP, enaknya kuliah kan di mobil. Nah, sekarang mungkin seperti itu. Itu ya Bu Lucy ya. Jadi kalau triangulasi itu intinya cross check antar data,
untuk memastikan bahwa data kita tuh tidak bertentangan. Pak Rohani ngaku kalau kuliah on time, disiplin, tapi setelah diamati dalam waktu 2 minggu, telatnya sudah 2 kali. Nah, berarti kan angkatnya itu bohong, Pak. Itu misalnya seperti itu. Verifikasi itu kan pengarang bakal menyimpulkan temuannya, atau peneliti bakal menyimpulkan temuannya, atau menuliskan hasil-hasilnya. Nah, data-data yang ditemukan dan disimpulkan oleh peneliti itu diberikan kepada narasumber. Misalnya, Bapak pernah tak wawancarai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Betul enggak, Pak? Nah, mungkin dia, betul, Bu. Ya, memang seperti itu. Bahkan mungkin dia lagi menambah lagi mungkin. Nah, jadi verifikasi itu katalah, ya, cross check pada narasumber perihal apa yang kita temukan. Artinya para narasumber itu setuju dengan yang kita tuliskan. Kalau iya berarti udah oke, udah pas itu. Itu kayak verifikasi KPU itu loh, Bu. Betulkah di dari ada sekian pemilih dicocoki? Oh, ternyata ada orang udah mati masuk di daftar pemilih, misalnya begitu. Nah, diverifikasi. Nah, nanti Bapak Ibu nanti di hasil ya, nanti ada hasil angket, kemudian ada rangkuman wawancara, ada juga pengamatan. Bapak Ibu saya sarankan hasil kualitatif itu jangan geladrah sehingga yang baca justru malah malas. Tapi deskripsikan secara singkat, padat. Bahkan kalau perlu ditabelkan. Ya, kalau perlu ditabelkan. Kalau Bapak Ibu meneliti sastra atau linguistik, di hasil itu bukan contoh temuan. Ya, tetapi ya rangkuman temuan. Jadi misalnya Bu Rusi meneliti apa Bu linguistik Bu atau apa saja silakan. Yang diperoleh lewat wawancara atau pengamatan. Yang disajikan bukan transkrip wawancara, Bu. Ya, itu data. Yang disajikan bukan transkrip wawancara. Atau kalau mengkaji novel, yang disajikan bukan kutipan dari novel atau puisi itu. Tetapi apa substansi substansi temuan wawancara itu, atau apa substansi novel yang dikutip itu. Banyak Bapak pengarang itu yang menampilkan deretan wawancara di hasil. Itu saya jengkel seperti itu. Wong katanya temuan penelitian kok temuannya cuma hasil wawancara. Berarti pembaca sudah pahami sendiri dong itu. Wawancara itu intinya menemukan apa? Apa kata tokoh yang diwawancari? Itu yang disampaikan. Itu yang dituliskan. Nah, nanti di pembahasan Ibu Bapak boleh merujuk wawancara itu memperkuat sebagai bukti empirik bahwa kita memang dapat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini udah hampir 1,5 jam baru kualitatif ya. Pak Rohani, maaf nggih, sampai di sini saja ya. Nggih, Prof. Izin Prof, terima kasih, dan ini nampaknya pertanda baik bahwa kita suatu saat akan ketemu lagi, Prof. Amin. Ketemu di konteks apa? Di instrumen kuantitatif? R&D, Prof. Instrumen untuk R&D, Prof. R&D, Prof. R&D dong, Prof. Ya, boleh ya. Jadi, boleh tanya, Prof. Oke, jadi saya nggak akan menolak. Tapi kalau milih harian jangan jam 4 lah Bu, 3:30 biar saya bisa ini saya belum mandi loh Bu, atus barang. Tetap ganteng kok Pak. Ya, ini kan sumuk ini rasanya. Oke Bapak Ibu, katalah boleh dibuat seri juga boleh ya. Siap Prof. Katalah hari ini serinya adalah perihal instrumen kualitatif. Contohnya itu kalau mau contoh konkret, Bapak Ibu itu membawa contoh ini ya, ini judul, ini tujuan, ini metode,
Ini rancangan hasil, ini rancangan kesimpulan. Sudah jelas begitu tuh polanya itu. Nah, kapan-kapan kalau kita ya ada waktu lagi, saya tak bicara perihal instrumen yang kuantitatif. Tolong Bapak Ibu, walaupun Bapak itu pengajar linguistik, pengajar sastra, yang tidak bakal mengajar statistik misalnya, jangan alergi pada angka-angka. Kenapa? Lah kok nek bunian membimbing disertai angka bagaimana? Kalau Bu Lucy nanti kelak membimbing disertasi tesis yang banyak angka bagaimana? Pak Buti sama. Jadi kita sebagai dosen bakal membimbing bermacam-macam topik yang membutuhkan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Insya Allah nanti semuanya bisa, walaupun tidak terlalu menguasai. Yang paling tidak di mata mahasiswa itu, wah Bu Lucy menguasai, pintar dia itu. Paling tidak ada kesan seperti itu. Ini Pak Rohani tulis saya dibilang pakar, siapa bilang satu pakar, Pak? Satu pakar seperti itu. Jadi tolong ya, jangan ditulis saya pakar itu. Ya, kalau pengampu silahkan. Bahkan saya tadi di S3 ya, S3 yang angkatan 20 ini, mereka dibilang prof, Bu, Pak, Mbok jangan bilang saya prof lah, Mbok Pak ngono wae ngopo sih? Nanti Pak, dikira saya tersinggung dibilang Pak itu. Tidak, saya itu malah risih dibilang prof itu. Jadi jangan prof itu. Ya, karena saya memang Bapak. Nah, itu. Itu ya Bapak itu ya. Bapak Ibu semua kita saja dulu ya. Ini kalau puasa sudah malam ini di Parakan ini. Bang ini Indonesia Tengah. Pak Rahmat sudah maghrib Pak Rahmat. Sudah maghrib ini Anda Prof. Sudah maghrib. Sudah maghrib ini Madura. Nah, terima kasih banyak Prof. Ini Pak Buti orang Aceh, tapi ini di Jogja ya bersama dengan saya. Tapi di Aceh masih nanti maghribnya itu 1 jam lagi itu. Oke Bapak Ibu mohon maaf sekian dulu nggih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Ada kali yang lain mudah-mudahan. Amin Pak. Saya siap-siap saja, saya senang-senang saja. Tetapi hanya pada masa S3 saya mau seperti ini. Di S2 itu saya diminta jurnal, saya menolak. Saya Mas banyak yang bisa nulis jurnal itu. Kenapa harus saya? Kan Bapak anunya itu. Saya tetap yang lain saja. Bu Lucy ya bisa, Bu Yuni bisa kalau cuma ngomong jurnal itu. Enggak harus saya. Yang dulu Bu, maaf. Ya. Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Bapak Ibu masih ingin kangen-kangen dengan kawan-kawan yang lain, silahkan. Saya tak cabut dulu, mau segera mandi dan maghrib. Terima kasih, Prof. Terima kasih.